Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan penulisan proposal tugas akhir untuk bab 1. Jika sebelumnya kita sudah sampai pada bagian batasan permasalahan, maka hari ini kita akan melanjutkan untuk bagian tujuan, manfaat, dan juga relevansi. Seperti biasa, kita mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti di awal saya sampaikan bahwa apa-apa yang akan saya sampaikan pada hari ini sama dengan kemarin, yaitu mengacu pada buku pedoman penulisan tugas akhir Prodi S1 Sistem Informasi. Kemudian skupnya adalah untuk proposal tugas akhir S1, sehingga mungkin tidak cocok untuk S2 dan juga tidak cocok untuk penelitian. Kita mulai dengan tujuan. Tujuan adalah jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Sehingga jika pada permasalahan atau rumusan permasalahan bentuknya adalah deklaratif atau pertanyaan, maka pada tujuan ini akan berisi jawaban-jawaban ketika rumusan permasalahan itu tercapai. Kita refresh kembali. Kemarin saya memberikan contoh dengan judul Perencanaan Strategi Manajemen Perubahan Penerapan Sistem Informasi Absensi berbasis fingerprint pada jurusan Sistem Informasi ITS menggunakan model ADKAR. Sudah saya sampaikan juga bahwa untuk rumusan permasalahannya ada di sebelah kiri, yaitu ada 1, bagaimana hasil analisis kesenjangan, yang kemudian adalah 2, bagaimana strategi manajemen perubahan. Nah, sehingga karena tujuan adalah berisi jawaban dari rumusan masalah, maka tujuan dari kedua rumusan masalah tersebut adalah kalau bagaimana hasil analisis kesenjangan, berarti tujuannya adalah mengetahui hasil analisis kesenjangan. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana strategi, berarti mengetahui hasil strategi. Untuk cara penulisan ini tidak harus dengan mengetahui ya, tapi bisa misalkan tujuannya dari bagaimana hasil analisis kesenjangan berarti adalah melakukan analisis kesenjangan, kemudian menyusun strategi manajemen perubahan. Itu juga bisa. Nah, ini penting untuk dipahami karena tujuan ini, hasil dari tujuan ini, maka akan diletakkan di bagian hasil dan pembahasan. Minimal di hasil dan pembahasan akan ada 2 pembahasan besar, yaitu hasil analisis kesenjangan dan juga hasil strategi manajemen perubahan. Jadi ada 2 itu. Dan juga itu akan sangat berkaitan nanti dengan bagian kesimpulan. Minimal juga teman-teman juga bisa menyajikan 2 hasil gitu ya, karena kesimpulan itu adalah sebenarnya jawaban ketika rumusan masalah itu tercapai. Ya sama dengan tujuannya, tapi dituliskan hasilnya. Kalau di tujuan kan kita hanya menyebutkan bahwa melakukan hasil analisis kesenjangan, menyusun strategi. Nah, di kesimpulan itu hasilnya apa? Jadi runut ya, teman-teman punya rumusan masalah, kemudian punya tujuan, dan tentu nanti teman-teman akan tahu di bagian metodologi itu juga penting, ada kaitannya dengan ini. Setiap rumusan masalah perlu memiliki langkah untuk bagaimana dia tercapai. Nah, setelah langkah itu tercapai kan akan mendapatkan hasil. Hasilnya itu dituliskan di bab hasil dan pembahasan. Nah, ringkasan sederhana dari hasil itu akan dituliskan di kesimpulan. Bagaimana hasil analisis kesenjangannya? Apa-apa saja yang kurang untuk melalui perubahan dan hasil strateginya seperti apa? Kemudian kita lanjut di bagian kedua, yaitu manfaat. Nah, untuk manfaat sendiri ini adalah ketika tujuan tadi tercapai akan memberikan dampak apa gitu ya. Jadi beberapa mahasiswa terkadang mengalami kebingungan ketika membedakan tujuan dan manfaat. Padahal sangat jelas sekali ketika tujuan itu adalah ketika rumusan masalah terjawab apa. Karena jelas ya definisinya tadi, tujuan adalah jawaban dari permasalahan. Nah, sementara manfaat adalah dampak atau kontribusi ketika hasil penelitian itu sudah dilakukan. Nah, ada 2 aliran teman-teman ketika menuliskan manfaat. Ada yang aliran pertama yaitu dari segi teoritis dan praktis. Kemudian kalau yang kedua adalah dari segi peneliti dan juga institusi terkait. Institusi terkait ini adalah tempat di mana studi kasus itu dilakukan, tempat di mana kalian melakukan problem solving. Jadi biasanya adalah memang ini untuk menunjukkan ketika penelitian ini dilakukan atau ketika hasil dari penelitian itu diperoleh,
apa yang dirasakan oleh institusi terkait itu. Nah, dari kedua aliran ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Kalau dari sisi teoritis dan praktis, itu juga sebenarnya hampir sama peneliti sama institusi, tapi konteksnya aja yang berbeda. Nah, ini saya kasih contoh, kalau di saya dulu ya, di penelitian saya menuliskan manfaatnya hanya langsung ke institusi terkait atau tempat saya melakukan penelitian ini. Nah, di bawah ini saya punya dua aliran gitu. Teman-teman coba tebak, kalau yang pertama itu ini ada mengembangkan pengetahuan, menambah referensi untuk pengerjaan tugas akhir, kemudian yang bagian bawah itu ada perusahaan dapat menggunakan sistem, hasil otomatisasi proses dapat menjadi masukan evaluasi penerapan otomatis ke depannya gitu ya. Kemudian di sisi sebelah kanan teman-teman bisa lihat ada aliran yang menuliskannya dengan yaitu mampu melakukan pengujian sebuah model mengenai faktor bla bla bla. Kemudian yang satunya adalah mendapatkan hasil mengenai faktor yang mempengaruhi. Nah, coba teman-teman ini ya kaji yang sebelah kiri, yang ini, itu aliran yang mana, dan yang ini aliran yang mana. Harusnya sih dari bahasanya aja udah ketahuan ya, ini masing-masing memakai aliran yang mana. Selamat menebak. Kita lanjutkan di bagian yang terakhir yaitu relevansi. Ini juga satu part yang bagi mahasiswa cukup sulit, padahal ketika teman-teman di bagian minggu-minggu pertama berkuliah membahas tentang kenapa kok TA saya bisa disebut TA sistem informasi? Nah, itu tujuannya adalah untuk mengisi bagian ini, yaitu relevansi. Karena relevansi adalah bagian yang secara singkat tetapi jelas akan menjelaskan keterkaitan hasil penelitian terhadap bidang keilmuan program studi. Bisa terkait dengan mata kuliahnya apa yang berrelevansi, atau teori sistem informasi apa yang terkait. Jika teman-teman masih ingat ketika saya menanyakan apakah TA yang diusulkan adalah TA sistem informasi, maka gunanya adalah ditulis di sini. Nah, saya memberikan contoh di bagian sebelah, ini penelitian saya ya dulu. Saya menuliskannya adalah baik keterkaitan dengan mata kuliah. Ya, tadi kan judulnya perencanaan strategi manajemen perubahan gitu ya. Itu saya berkaitan dengan mata kuliah perencanaan strategis, kemudian manajemen perubahannya itu berkaitan dengan manajemen proyek. Nah, kalau sekarang mungkin ada mata kuliah sendiri ya, manajemen proyek dan perubahan gitu. Nah, sebenarnya selain dengan teori sistem informasi tertentu, teman-teman juga bisa menambahkan relevansi itu terkait dengan roadmap penelitian laboratorium. Tapi karena memang di sistem informasi tidak based on lab begitu ya, jadi teman-teman tidak perlu melakukan, cukup dengan mata kuliah tertentu atau teori sistem informasi yang terkait. Semoga teman-teman semakin bergairah untuk menyusun proposalnya. Jika kemarin sudah pada posisi sampai ke batasan permasalahan, hari ini sudah bisa sampai relevansi. Artinya bab 1 sudah selesai. Next, ada pertanyaan, nanti bisa kita bahas kepada sesi perkuliahan. Dan selanjutnya kita akan membahas yang namanya tinjauan pustaka atau bab 2. Tetap baca panduan untuk bisa tahu kira-kira isinya akan seperti apa dan poin-poin apa yang harus diperhatikan untuk bisa menyusun bab 2 dengan baik. Dan tentu bab 2 tidak hanya disusun untuk melengkapi proposal ya, tetapi memang punya tujuan tertentu untuk pelaksanaan atau pengerjaan tugas akhir ini. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di mata kuliah metodologi penelitian di pertemuan minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat, dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.